Sebuah rumah di Cikidang, Sukabumi ambruk dan menimpa penghuni yang berada di dalam rumah. 16 titik sungai di kota Sukabumi telah tercemar oleh bakteri coliform. Berita pertama diawali dengan adanya rumah ambruk yang mengakibatkan penghuninya tertimpa beberapa reruntuhan. Runtuhnya rumah tersebut diduga karena diguyur hujan yang sangat deras. Sebuah rumah di Cikidang, Sukabumi ambruk dan menimpa penghuni yang berada di dalam rumah. Kejadian tersebut terjadi pada Senin 8 Mei 2023 pada pagi hari. Penghuni rumah yang menjadi korban menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 6 pagi ketika beliau sedang tertidur. Lagi tidur langsung rubuh, tiban badan. Kronologisnya berarti lagi hujan besar, terus Bapak lagi tidur. Ya enggak besar, hujan kecil. Terus Pak, luka-lukanya apa aja nih Pak? Ini kepala, kaki. Pak, boleh di-shoot Pak? Kaki. Ini kaki bengkak. Kaki itu. Sekarang Bapak tinggalnya di mana Pak? Tinggal di rumah Adi. Rumah Adi. Di Wetan. Mungkin untuk kedepannya Bapak akan meneruskan tetap tinggal di sini setelah direnovasi? Iya, di sini. Peristiwa ini diduga karena kondisi rumah yang kayunya sudah lapuk ditambah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Akibatnya rumah rubuh dan menimbulkan kerugian sekitar 20 juta rupiah. Kebutuhan mendesak yang diperlukan adalah kayu, genting, terpal, dan alat rumah tangga. Awalnya mungkin ini kan tadinya malamnya hujan gerimis, mungkin ini rumah udah rusak lah, udah pada rapuh tiang-tiangnya ini. Mungkin sekitar sampai subuh lah, hujan sampai subuh, cuman nggak gede lah, cuma gerimis doang. Ini kan udah doyong nih rumah, udah dipakai ganjal, pakai bambu. Sekitar setengah 6 ya dek, jam 6 lah, jam 6 dia lagi tidur. Ini orang ini lagi tidur yang punya di sono tuh, langsung jatuh ini mah, drak ke sono. Ya, ini ketiban rumah ini, baru ini masih bengkak nih. Jadi kalau ini itu aja. Jepang ini langsung rubuh aja, semuanya tadinya udah ini udah pada rapuh. Cuman ini tadinya saya nunggu dulu ini musim marola kan susah, kalau musim hujan gitu dibetulinnya. Keburu rubuh. Dari kejadian ini dipastikan tidak ada korban jiwa, tetapi korban hanya mengalami luka ringan saja. Pasca peristiwa, korban dievakuasi dan akhirnya mengungsi ke rumah saudara. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Berita kedua datang dari kota Sukabumi. Terdapat 16 titik sungai yang tercemar oleh bakteri coliform. Dari isu yang tersebar mengatakan bahwa sungai yang tercemar adalah hal yang berbahaya. Namun, Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa sungai yang tercemar termasuk ke dalam kategori ringan. 16 titik sungai di kota Sukabumi telah tercemar oleh bakteri coliform. Pihak Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil sampel 29 titik dari 16 sungai yang ada. Dari hasil sampel tersebut, telah dilihat bahwa kualitas air sungai kurang baik karena tercemar oleh bakteri coliform atau Facial coli. Hal ini dapat menyebabkan dampak kepada masyarakat seperti penyakit gatal-gatal apabila terkena air sungai tersebut. Sungai tercemar bisa beberapa ya, ada limbah-limbah itu bisa dari usaha kegiatan manusia, dari masyarakat juga bisa, dari pelaku usaha industri juga bisa. Itu yang mencemari ya, kayak limbah cair itu dari industri, dari sampah juga, itu kan limbah juga dari masyarakat. Sungai yang berada di Kelurahan Cipanengal Lembur Situ menjadi aliran sungai terparah dengan nilai pencemaran bakteri coliform sebanyak 6,88%. Meskipun begitu, pihak dari Dinas Lingkungan Hidup telah memastikan bahwa ini tidak berbahaya tingkat tinggi. Tingkat pencemaran air sungai di kota Sukabumi masih terbilang tercemar ringan. Sudah ada ada 3 daerah. Yang pertama ada daerah Citamiang, Cicarai, dan Cipelang. Nah, mungkin gimana tanggapannya mengenai sungai tercemar tersebut? Mungkin tanggapannya dari saya, ketika melihat dampaknya kayak gitu, tidak baik ya untuk kesehatan manusia, apalagi sungai tercemar ini sangat bahaya, apalagi banyaknya kuman-kuman dan virus pada sungai tersebut.
di mana sungai tersebut itu banyak banget virus yang bakal membuat tubuh manusia ini menjadi sakit seperti itu. Untuk itu diharapkan dan dihimbau kepada masyarakat agar tidak membuang kotoran maupun sampah dengan sembarangan, termasuk kepada pelaku usaha dan industri untuk tidak membuang limbah ke sungai demi menjaga lingkungan sekitar. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari wilayah Baros, Sukabumi, yaitu tempat wisata. Bersama rekan saya, Sinta Aulia akan mengajak Anda melihat-lihat ke Museum Kipahare. Inilah berita selengkapnya. Halo pemirsa, bersama saya Sinta Aulia yang akan mengajak kalian pergi ke tempat wisata yang tentunya sangat menarik. Mau tahu kegiatan saya hari ini? Yuk ikuti aktivitas saya pada hari ini. Hari ini saya mendatangi sebuah museum yang berada di Jalan Garuda, Kecamatan Baros. Museum ini mengoleksi berbagai benda peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran dan kehidupan masyarakat Sunda serta zaman prasejarah. Museum ini diresmikan pada tahun 2017 dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Selain benda peninggalan sejarah, juga terdapat patung atau arca yang merupakan peninggalan zaman Polanesia. Benda peninggalan sejarah yang disimpan di Museum Kipahare ini tidak hanya hasil penemuan dari alam saja, namun juga ada yang diberikan oleh kolektor benda dari Sukabumi dan juga dari luar Sukabumi. Kalau untuk pengunjung, rata-rata ramainya itu pada hari Minggu, gitu ya, pada hari Minggu. Tapi tidak tentu juga, kadang kebanyakan sih dari mahasiswa, terus pelajar gitu yang menyelesaikan tugas, gitu kan, menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Kalau untuk dari kunjungan masyarakat umum atau masyarakat biasa itu kurang gitu. Mungkin ada dari SMA, dari SD gitu ya, latihannya di sini seminggu itu 3 kali. Terus ada seni tari sanggar alam Sunda gitu di sini ada. Itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Turis dan pengunjung yang datang ke tempat ini beragam, mulai dari warga lokal Sukabumi, luar Sukabumi, bahkan sampai turis dari berbagai mancanegara. Mengunjungi Museum Kipahare ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Untuk kalian yang ingin mengunjungi Museum Kipahare, bisa dijadikan sebagai tempat edukasi untuk sejarah Sunda. Saya Sinta Aulia melaporkan dari Kecamatan Baros. Baik pemirsa, untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya akan membawa Anda melihat-lihat indahnya pemandangan di Bukit Baros. Masih bersama rekan saya, Sinta Aulia. Sukabumi tidak pernah habis dengan keindahan alamnya yang beragam. Banyak tempat asri untuk memanjakan mata yang dapat menjadi destinasi wisata berlibur. Mulai dari pantai, gunung, wisata air terjun, bahkan wisata bukit terdapat di sini, yaitu di daerah Baros. Baros adalah salah satu daerah yang dapat dilirik saat kita mengunjungi wilayah Sukabumi. Terkenal dengan bukit-bukitnya, Baros memiliki salah satu tempat wisata yang menarik. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu tempat wisata yaitu Bukit Baros, tepatnya di Kampung Cihuis, Kabupaten Sukabumi. Wilayah ini tidak terlalu jauh dari pusat kota, cukup menempuh dengan perjalanan setengah jam, Anda langsung bisa mendapatkan pemandangan indah dari wisata Bukit Baros. Kira-kira apa saja ya yang dapat kita dapatkan di wisata Bukit Baros? Buat yang penasaran, yuk ikutin kegiatan saya pada hari ini. Dengan tiket masuk seharga 15.000, kalian sudah dapat menikmati pemandangan yang ada di wisata Bukit Baros ini. Di sini, kalian dapat melihat deretan pohon pinus yang menjulang tinggi dengan rapi. Tak hanya itu, kalian dapat menikmati sejuknya udara yang ada di sini. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di tempat wisata Bukit Baros. Tepat di belakang saya terdapat berbagai pohon pinus yang menjadi ciri khas dari wisata Bukit Baros.
Saya menikmati keindahannya, kalian juga dapat mengunjungi berbagai area tempat lainnya seperti kafe, camping ground, gazebo, dan area outbound lainnya. Harga tiket kemarin pas lebaran itu kita harganya 25.000, udah include soft drink. Kalau misalkan sekarang udah 15.000 dari di weekday sama weekend itu sama semua. Oke, baik. Untuk fasilitasnya sendiri ada apa aja di tempat wisata Bukit Baros ini? Ya, fasilitas yang kami tawarkan sebenarnya kita tuh dari dulu terkenalnya paket sih. Wisata, edukasi, camping ground, outbound, kayak misalkan reuni, acara-acara keluarga di kita. Nah, pas 2018 kita bangun beberapa spot foto. Karena kita unggulannya hutan pinus, makanya diperbanyak dulu di hutan pinus. Nah, pemirsa, saya penasaran banget nih, pengen nyobain outbound yang ada di sini. Buat yang penasaran, yuk ikutin saya untuk naik outboundnya. Di sini juga enak banget, bisa ngadem gitu, suasananya enak. Terus di sini itu luas lagi buat acara-acara gitu, enak di sini. Terutama acara perpisahan enak pokoknya di sini buat foto-foto gitu, foto. Dengan luasnya sekitar 25 hektar, pastinya wisata Bukit Baros menyediakan banyak spot foto yang instagramable loh. Wah, seru sekali bukan kegiatan bermain saya di wisata Bukit Baros? Buat kalian yang penasaran, kalian bisa menjadikan wisata Bukit Baros ini sebagai salah satu destinasi wisata berlibur selanjutnya. Saya Sinta Aulia, pamit undur diri. Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saksikan terus seputar Jabar hanya di Vokasi TV. Saya Nabila Rahmayana Putri mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.